Iya. Cowok benci sama cewek, tinggal tebar jaring dapat kok. Assalamualaikum. Yo WhatsApp, bertemu lagi dan gua si Galing Anzala di Damsel Channel. Oke teman-teman semua, sekarang yaitu gua bakalan ngasih kalian konten tentang podcast. Oke, mungkin podcast ini sedikit membosankan, tapi bagi yang pendengar yang benar-benar mendengarkan gitu, pasti akan merasa bahwa podcast ini benar-benar berfaedah gitu. Semoga saja berfaedah juga gitu. Oke, jadi teman-teman semua silakan dengarkan podcast ini. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe, like, and comment. Kita langsung saja. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-teman semua. Waalaikumsalam semuanya. Iya. Ya jawab Iya. tuh. Iya. Ya, jadi kita mau ngobrolin tentang apa nih? Apa ya? Kan Kita mau ngobrolin tentang apa? Kan mana yang nentuin? Oh iya. Oke, jadi tema yang ditentukannya dari sebelumnya itu kita bakal ngobrolin tentang gimana sih caranya kita menahan kebencian. Betul? Betul. Ya. Betul. Oke, jadi ini gua ada bintang tamunya yang namanya itu Sophia Janati tuh, ada Discord-nya. Ya, halo teman-teman. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Ini. Ya, terus di sini juga ada teman-teman saya, yaitu ada Fajar dan Fahrul. Halo Halo semua. guys. Ya, halo. Udah halonya. Iya. Oke, jadi sekarang kita bakal ngobrolin tentang gimana sih cara nahan kebencian gitu. Jadi sebenarnya kebencian itu definisi awalnya itu menurut lu gimana sih, Rul? Aduh, kebencian saat Mampus lo deh. mampus ditanya dong. Ya, gimana, Rul? Muncul rasa tidak senang sama orang lain, terus pasti ada rasa pengen mengalahkan, pengen ngebunuh lah, bisa gitu. Oh, bahkan ngebunuh, ngeri ya. Unsur Iya. menyakiti gitu ya. Bisa menyakiti kayak gitulah. Singkatnya seperti itulah. Saat nggak seneng orang, terus ada rasa pengen menyakiti gitu. Gitu. Iya. Terus kalau menurut lu gimana sih, Jar? Rasa kebencian itu bisa diberikan gitu kepada orang lain gitu, gimana sih? Kalau menurut kopi Mampus. Kalau menurut Wikipedia, Alah, jangan lihat Wikipedia dong, bro. ya udah. Jadi gini, Gimana? kemarin gua kultum. Kultum Nah, aja kultumnya- dibahas di sini, cuy. Gua mau pamer, boy. Di Gimana? kultum itu gua nerangin tentang dengki. Dengki itu bisa disangkut-pautkan dengan kebencian. Kenapa? Karena kalau misalnya kita dengki, otomatis kita akan benci. Jangan sampai kalian membenci orang. Karena kalau misalnya kalian membenci orang, nanti bakal punya penyakit hati. Oh, gitu. Terus definisi benci menurut gua itu di saat kita tidak senang melihat orang lain. Di saat kita tidak senang melihat kebahagiaan orang lain. Terus Itu misalnya yang aku pikirin sih dari tadi. kayak misalnya orang nih baru jadian. Terus misalnya gua suka sama ceweknya. Oke, Terus udah mereka- mulai masuk, guys. Udah Mereka mulai masuk. jadian. Tiba-tiba gua tahu kabarnya. Ah. Dari situ timbul rasa benci, anjing aja nih gua iniin dulu gitu. Oh. Tapi Ya, biasanya gimana? Tapi biasanya rasa benci itu muncul karena yang kita harapkan itu tidak sesuai sama kita. Bisa. Jadi misalnya kita ekspektasi ke orang nih, ekspektasi kita terlalu tinggi. Nah, di situ pasti muncul yang namanya kecewa. Nah, saat kecewa itu semakin apa ya? Semakin ekspektasi Kecewa, kita tidak sesuai dengan realitas, semakin kecewa, maka baru muncul rasa benci. Gitu. Setuju sih. Oh, setuju, Sopi? Setuju. Oh. Ya, kalau menurut Sopi sebenarnya rasa benci itu harus dibutuhkan gak sih di kehidupan ini gitu? Iya sih butuh, tapi kita ngeliat dulu aspeknya kemana gitu loh kan. Kalau misalkan kita ngeliat satu keburukan ya kita boleh dong ngebenci keburukan itu biar kita nggak lakuin keburukan yang kita benci gitu. Ya sih, tapi kalau menurut gua sendiri sih ya, Guys. sebenarnya benci itu butuh sih, karena ada yang bilang kalau awalnya benci itu akhirnya bakal jadi cinta gitu, anjay. Anjay. Belum tentu juga. Jadi sebenarnya benci itu penting kalau menurut gua gitu kan. Terus lu percaya Ya, sama gitu. definisi itu, sama kata-kata itu percaya? Ya percaya nggak percaya, tapi akhirnya Ada udah ada yang buktinya, ngebuktiin gitu. Ada buktinya Wah, ada. gitu. Nah, terus Kayak bahas hidup seseorang ya ini, bukan bahas. kita
kita bahas benci terus nih. Explore. Kita terus membahas benci terus nih. Terus aja sampai ngalur kidur. Ya, kan temanya juga membahas gimana cara kita ngatasin kebencian sama orang lain atau ngatasin kebencian. Oh iya bener. Oke. Oh, iya. Jadi Apa tuh yang mau ditanyain atuh? Nggak tahu mana Ya, hostnya. Kalau menurut Anzal sendiri gitu ya, kalau misalkan Anzal lagi benci sesuatu, nah gimana sih cara ngatasinnya biar kebencian itu tuh nggak jadi salah kaprah gitu, atau nggak jadi ngakibatin si kebencian itu jadi berdampak negatif gitu. ini kamu nanya gitu ke aku. Iya, nanya. Salah nada. Lu bisa aja. Apa tadi? Ya nih kayak gitu Jal. Kan gue teman SMA dulu nih, teman SMA deket nih. Nah, gue tahu dong gimana lu waktu benci sama seseorang. Oh gitu. Gimana tuh cara ngatasin kebenciannya? Bukan kebencian sih, kecewa Ya sih. sebenarnya kalau gua sendiri nih mengatasi kebencian itu sebenarnya nggak terlalu sulit sih. Tinggal salurkan aja. Karena kalau nggak disalurkan ya malah ketahan sendiri kan, rasa bencinya malah berubah jadi dendam gitu. Sedangkan kita nggak boleh dendam, kan? Bener kan? Bener-bener. Jadi sebenarnya kalau kita benci ya ngomong aja benci gitu, walaupun itu ke orang lain gitu, bilang aja kalau kita misalkan benci, cara mengatasinya benci, selesaikan dengan bersama. Karena gua gitu orangnya, ya gitu sih. Terus kalau cara biar dampak negatifnya tidak terasa orang lain gitu, mengurangi dampak negatifnya itu ya balik lagi kayak tadi gitu, ngatasinya harus diskusi, open discuss. Soalnya kalau nggak diskusi nggak bakal selesai lah masalah itu. Pasti kalau ada rasa benci pasti ada masalahnya juga kan, nggak mungkin asal-asal benci aja gitu. Ya gitu sih kalau dari gua sih, Sopi. Putus lagi nih. Iya, putus lagi. Iya, udah berapa kali putus ya? Iya. Ada woy, sudah dengar kalian. Iya, tahu. Ini juga. Ini Ya. gimana? Suara kamunya kecil, Sob. Oke, sekarang kita tanya aja satu-satu karena gua udah ditanya gitu. Jadi gua tanya lagi Sopi nih, kan ngebalikin lagi aja nih ya. Soalnya gua ditanya salah gua apa gitu kan sebagai host gitu. Nah, jadi kalau menurut kamu sendiri Sob, gimana sih cara ngatasi kebencian itu sih? Sebenarnya contoh nih, misalkan kamu lagi benci sama seseorang nih. Nah, terus cara mengatasinya itu seperti gimana gitu? Ya sih, nggak kan dulu tuh sempet dapat nasihat gitu kan dari kakek, terus bilang katanya kalau misalkan punya satu musuh tuh terlalu banyak, tapi kalau misalkan punya 1000 teman tuh kurang, katanya gitu. Nah, dari semenjak dikasih nasihat itu ngerasa kalau gak boleh benci sama apapun gitu loh. Nggak tahu kenapa benci pernah ngerasain benci, tapi kalau misalkan nggak pernah bertahan lama gitu bencinya. Kenapa? Karena biasanya kalau Sophie sendiri nanamin mindset buat sebelum Sophie berhubungan relasi sama orang atau beli barang atau apa gitu biar nggak benci, biasanya Sophie satu ngelakuin dulu, cintain dulu kekurangannya, kelebihannya anggap bonus. Biar apa? Biar Edan. kalau Terus. deep Ini talk berat nih. Ini berat. Oh iya, silakan lanjutkan. yang gitu. Jadi kalau misalkan mau berhubungan sama satu sahabat misalkan atau ngejalin hubungan, biasanya yang Sophie tanemin cari kekurangannya dulu, dan kita bisa nerimain ke kekurangannya, dan kita juga tahu kan manusia tuh ada kurang ada lebihnya. Terus dari situ mulai cintain dulu kekurangannya, terus bonusnya dianggap lebih. Jadi ketika misalkan kita dapat sahabat terus emang sifatnya tuh nggak banget lah buat kita, tapi kan itu kekurangan dia gitu, ya udah kita cintain aja, nggak perlu dibenci, nggak perlu diomongin, atau nggak perlu nggak perlu jadiin permasalahan yang gede gitu. Jadi bisa ngurangin rasa kebencian aku gitu. Kalau aku gitu. Itu berarti awalnya cara ngatasin kebenciannya cintai kelemahan gitu kalau menurut kamu ya, Sob? Kekurangan. Iya. Ya, cintai kekurangan. Nah, tapi kan kalau misalkan kebenciannya itu bukan dari kekurangan gitu, Sob, tapi dari kelebihannya gitu, gimana? Biasanya kan kita ngelihat kebencian tuh karena ngerasa kita tuh nggak bisa jadi apa jadi dia. Aduh, susah banget ngomong. Jadi kayak dia. Misalkan kayak kita tuh iri, misalkan dia lebih unggul, jadi kita benci. Itu kan kelebihan buat dia ya. Maksudnya kelebihan dia itu gitu. Jadi gimana ya, setiap kekurangan yang menurut aku itu kekurangan mereka dan aku kurang di dalam itu, aku ngerasa kayak itu tuh hal yang harus aku sukain, aku cintain gitu. Jadi misalkan kayak aku nih ya cemburu.
sama seseorang misalkan Hmm. orang itu good looking atau enggak jago gambar apa jago apa gitu, menurut aku kan itu kayak kelemahan buat aku kan, kayak aku kurang nih dalam hal itu gitu. Jadi aku mau nggak mau aku harus cintain sesuatu itu terus dijadiin bahan positif buat aku biar jadi lebih maju lagi gitu loh. Oh, Oke, jadi mantap, gitu. mantap, mantap. Gila sih. Gila. Anjay banget nih. Anjay Itu banget. jangan sih. dari kakeknya Edan sih. Dan emang Dan sih kalau lagi sepatah hati emang kayak gitu, Pak. Jago. Langsung puitisnya keluar gitu Iya, kan. Iya, pasti. langsung Itu pasti. kata-kata Iya. mutiara yang tidak pernah keluar. Rata-rata gitu ya. Oke, selanjutnya Fajar. Nah, kalau menurut kamu gimana sih Jar cara mengatasi kebencian yang datang kepada kamu, menghampiri kamu di saat kamu sedang tidur tiba-tiba misalkan ada yang nelpon, Jar, aing benci ka maneh. Nah, itu gimana Jar? Kalau gua nih, datengin orangnya kalau kayak gitu. Ajak ngobrol, ajak ngopi. Terus duduk nih, misalnya di meja Ah. bundar, nanya kenapa bisa benci sama gua gitu. Terus cara Nah. ngatasinnya, Ya, ya mungkin gua bakal minta pendapat sama teman-teman gua untuk nanya juga sih. Kalau misalnya gua kayak gini, emang harus ngedapetin perlakuan kayak gini ya. Kalau misalnya teman-teman gua bilang, enggak sih menurut gua. Kalau menurut gua enggak kayak gitu. Ya berarti itu mah balik lagi ke orang yang ngebenci gua. Berarti bukan alasan dia benci ke gua, enggak ada alasannya dong. Tapi karena dia iri sama gua gitu. berarti salah orang itu ya kalau gitu. tapi Yoi. kalau dipikir-pikir cowok kalau misalkan ngadepin masalah enaknya dilangsungin gitu ya. Iyalah. Iya. Iyalah. Bukan pakai logika, bukan pakai Langsung perasaan. ya. Langsung ya. Kalau ada masalah didiamin malah nggak enak nanti. Nah, kan tadi Fajar, tadi kan kalau misalkan ada orang yang benci ke lu itu kan. Nah, kalau misalkan nih lu tiba-tiba benci dengan seseorang gitu yang tiba-tiba ngelewat. Nah, lu bakal gimana sih cara ngatasinnya? Kan itu termasuk sifat benci yang tiba-tiba datang gitu kepada lu gitu. Jadi gimana sih Jar kalau menurut lu? Lu sendiri gitu. Kalau menurut gua emang nggak benci sih. Kalau menurut gua itu kesel bawaannya. Relate ini. Soalnya nggak mungkin tiba-tiba gue bisa benci sama seseorang. Jadi intinya kalau biar nggak benci itu, mengatasi benci itu tinggalin aja. Kalau nggak ngasih dampak jelek buat kita, ya udah tinggalin aja. Nggak ngerugiin kita. Toh dia kalau fitnah juga dia yang dosa. Karma itu selalu ada. Santuy sih. Benci itu sifat setan, bener. Iya. Tapi ya ngomong-ngomong kan dari tadi ngomongin benci. Ya. Apa sih yang paling benci? Yang paling keinget kalian pernah benci apaan? Oke, dari Fahrul. Benci. Nggak ada sih. Kan gue tadi bilang kalau benci itu tinggalin aja. Lo nggak Sama ngerugi. kesel kayak apa gitu dibikinnya emang bikin kesel tapi masih keinget sampai sekarang kesel kenapa gitu. Kesel. Oh, I know. Apa Rul? Mungkin ada di kelas kayak atau waktu di kuliah tiba-tiba Iya, Apa kek lah. kayak hal-hal yang bikin kesel aja gitu apa? Nggak ada. Ah, Suka langsung dilupain, sumpah. Ya udah sih gitu. Setiap orang kan beda-beda sifatnya. oh. Kalau Kalau misalkan ada yang nggak sesuai sama kita, ya udah lupain aja sih. nggak pernah benci sama diri sendiri gitu. Nggak pernah Oh, mikir bukan. sampai sana sebenarnya mah. Oh, keren oke. Ya, kalau Fajar gimana Jar? Kalau lu ada nggak yang pernah dibenci sampai inget banget gitu sampai sekarang gitu? Banyak sih. Satu aja, sebut satu. Satu. Ya, you know lah. Gimana SMA. barbar hidup lo emang. Oh, lu benci sama siapa sih di SMA? Pak Kamal nonton nanti lo. You know lah gimana kelas 11 bro. Gimana? Ngomongin aja. Ngomongin aja. Kelas 11 kita tuh 12 bulan, 365 hari, nggak tahu yang mana. Yang sebelumnya gua tadinya mau jomblangin malah gua yang kepincut. Kok itu benci? Lu benci? Ya benci gara-gara endingnya bro. Oh, Benci diri sendiri itu namanya. jadi itu momen yang sama lu gitu yang paling diinget gitu. Momen yang paling gua ingat waktu gua, Maksudnya momen yang dibenci gitu. iya, Waktu apa? waktu dia tiba-tiba hilang tanpa kabar. Terus jalan sama orang lain. Terus jalan sama orang lain. Lain tahu dia. Ngeri banget wajib di share nih orang harus tahu. Oh gitu. Ya, baik. Kalau Sofi gimana Sofi? Kalau kamu kayak gimana? Apa hal yang dibenciin sampai inget sampai sekarang gitu? Ingat banget gitu. Sampai mengiang-ngiang gitu. Buka kartu sob.
Ayo sob. Enggak sih, Ayo. apaan sih? Oh, Iya, masih scroll menutupi. Shopee masih menutupi Ayo. kartunya. Aing juga buka kartu sob. Aduh, Ah. tinggal scroll ini. Harusnya ini podcast itu podcast terbuka ya, nggak boleh ada yang ditutup-tutupi gitu dari kita gitu. Ya emang terbuka. Oh, ya gimana soal Oh. tuh? Apa tuh? Yang disebutkan itu dalam pertanyaannya itu momen ketika lu benci gitu kan. Jadi sebutin momennya apa, bencinya kenapa, Benci. gitu. Kalau misalkan ngelihat orang lain ngerendahin orang lain, nggak suka aja kayak waktu dulu bulan puasa ke waktu dulu kan gara-gara orang kalau misalkan mau buka puasa suka macet-macetan, suka pengen buru-buru balik ke rumah kan, terus ada kakek-kakek di apa sih dorong gerobak terus sampai ribut. Nah benci banget sumpah sama manusia tapi hatinya tuh bukan kayak manusia Pengen ikutan malah. gitu Oh, deh. jadi rasa Lebih benci itu kesel. masih ingatkan gitu. Iya. Oh ya, rasa benci nggak bakal mungkin bisa terlupakan. Oh ya? Sampai kapan Apalagi juga bakal cewek. inget lah. Apalagi buat cewek. Buat cowok sih gampang. Tapi Iya, kalau menurut buat- gua sih iya sih cowok gampang sih ngelupain rasa benci karena nggak peduli lah, banyak orang yang beda-beda juga. Iya. Cowok benci sama cewek, tinggal tebar jaring dapat kok. harus berubah. I want to be a fuckboy. I want to be a Nyebelin banget. Tebar Tebar jaring jaring. anjay. Jaring dong. Bener-bener deh cowok tuh bener-bener Tuh, itu benci loh. Itu salah satu benci loh. Sofi kayak gitu tuh benci. Perkuat, kan sehat, salah bukan perbanyak cabang. Benci sama itu- cowok. itu jalan maksudnya bukan salah juga sih tapi kan aneh itu Enggak sih. ya udahlah gak usah dibahas. I want to be a Iya. fuckboy. Ya, berarti secara tersirat Sofi itu nggak suka cowok yang fuckboy. Iya, emang. Sama dia, tapi dekat sama cewek lain. Oh. Tapi sekalinya Iya, dapat aku tuh suka cowok gitu soleha. sih, ya. Tapi sekalinya dapat cowok soleha gimana? Soleha, cowok soleha. Gimana? Dapat cowok soleha. Iya sih emang. Cowok soleha. Dia tuh Lekong. kadang lekong, kadang enggak. Apaan sih Jar, lu ngomong apaan sih? Eden. Ngomong Ngomong aja. aja, sok keluarin aja di sini mah, jangan ragu-ragu lah, podcast terbuka. Nah, Ya udah, nggak apa-apa ngomong aja. Ya emang apa yang harus diomongin? Ya kan sebenarnya di podcast ini itu kita harus menyalurkan pemikiran kita gitu, menyalurkan momen-momen kita di saat kita benci gitu, Sof. Jadi kita harus mengetahui gitu. Hostnya gimana ini? Tadi belum bahas kebencian sama momennya apa nih? iya, hostnya ini belum ada nih. Hostnya belum ada Maksudnya nih. Shopee. Udah, momen Udah, waktu udah. aku iya terus aku benci juga sama cowok yang gak setia, aku benci. Oh. Hmm. Perasaan itu Bisa semua dibahas, cewek kan? deh yang kayak gitu. Masa ada cewek yang suka sama cowok yang nggak setia emang? Ada. Oh, ada. Ada. Anjay emang abis. Ceweknya naif, Ya, terlalu polos. ya tapi kan bagi cowok-cowok buaya itu mantap. Bagi cowok-cowok kayak kita ya. Iya, Ya udah emang Dia hakikatnya temukan cowok tuh berlian. mencari gitu. iya. Makanya cari. Ya udah sana cari. Tapi kalau udah dapet, cari lagi. Orang ada pertanyaan. nih. Gimana? Oke, dari Fahrul silakan. Ini belum ini hostnya belum ngomong. Oh, Hostnya iya. belum ngomong yang benar. Kalau gua sih apa ya? Gua mah jarang ngebenci orang sih orangnya. Aduh, masa. Aduh masa. Serius. Terus itu otot keluar gara-gara apa? Itu otot muncul gara-gara apa ya? Kalau boleh tahu Mas. olahraga Betul. Ya, betul. Shopee pinter. Itu, Jar. emang. Olahraga, yang Jar. mendorong faktor olahraga. Ya bukan dalam kebencian gitu. Maksudnya kan kebencian itu perasaan ya, bukan fisik ya. Kebencian itu sebenarnya perasaan yang dalam diri gitu. Tapi pasti setiap orang punya rasa benci gitu. Tapi kan istilahnya ngungkapinnya lewat fisik gimana sih? Iya, tapi kan siapa yang ngeluarin Iya, tapi apa? ngungkapin pakai fisik? Ya, Wak. Ya iyalah, ya lu kalau misalnya punya rasa benci, ya kalian ngungkapin pakai perasaan. Kan pasti pakai ngungkapin fisik, Bray. Iya sih ya. energi Iya. energi Iya, negatifnya benar. bagus nih, disalurin ke energi positif. Kelebihan energi nih disalurin ke hal positif, bagus Jal. Apa ya sebenarnya momen kebencian, benci. Oh ya, pernah. Tadi katanya buka kartu. Ih, ini kan benci, bukan nggak suka kan, beda kan, nggak suka sama benci kan beda kan? Ya beda. The next level tidak suka itu benci. Iya, Iya. berarti tidak suka itu di bawahnya, tapi ini yang benci ya. Oh ya, berarti the next level tidak suka. Udah diubun-ubun ini kayaknya. Udah Sebenarnya sih gua itu benci. benci tapi rindu.
benci tapi mau. Apa sih? Iya. Anjing nggak nyambung marane. Iya kan? Nggak itu, bukan itu, Pajar. Oh, iya. Terus benci momennya apa? Benci. Terus kenapa lu bisa benci? Momennya apa? Terus kenapa lu bisa benci? Apa ya kalau ditanya momen gua sih banyak sih yang gua benci gitu kan. Ya apa? Salah satunya. Subscriber nggak nambah benci. Iya sebenarnya itu bukan benci sih, nggak kayak ada perasaan kesel gitu kan, beda kesel juga kan. Tapi yang sebenarnya yang gua benci itu diri gua sendiri gitu, yang melupakan Allah gitu kan. Gila, dalam bener dah. Boy, Ya, Aduh, aduh. jawabannya. udah dalam. Ya ini mah benci aja gitu kalau ketika di saat nafsu melahap gitu. Ngerti nggak? Ngerti. Nah, jadi sebenarnya Iya. di saat nafsu melahap itu gue bener-bener benci sama diri gue sendiri gitu, karena gue nggak bisa ngendaliin nafsu itu gitu. Jadi sebenarnya gue benci gitu, kesel gitu, gak tahu cara ngatasinnya gitu. Makanya gue kayak tadi lah, kalau benci sama diri sendiri gimana, kan nggak bisa diajak ngobrol gitu. Harus mulai dari sendiri, emang benar gitu. Kalau benci sama diri sendiri harus ingat terus gitu. Ya gitu sih kalau gue bencinya sama yang kayak gitu. Salah satunya. Terus pertanyaan dari Ana mau Iya, Anam. Ini kayaknya bahasannya bagus nih. Gimana? Apakah tiap pasangan yang sudah pernah berselingkuh akan berselingkuh kembali? apaan? Oh, Boleh. Ini topik yang menarik, ini keren banget. Gila. Udah Fajar mantap. Gua ngantuk. Ini bisa didebatin. Benar. Gua mengantuk. Nah, enggak. Kok Sopi mengantuk sih? Ini nggak relate sama seseorang. Gue baca di Iya, Quora tadi ada Sering banget kan quotes muncul kayak gitu. ya di Quora. Nah, Hmm, pengen aja lu pada kayak gimana? ya dari Fajar. kok gue duluan sih? Iya nggak apa-apa Jar. Yang berpengalaman dulu lah. Iya, yang berpengalaman betul, karena nggak tahu gue. Ya, dapat iya. Jadi apa pertanyaannya? Kalau Apakah- orangnya pernah selingkuh, apa bakal selingkuh lagi? Iya. Sebenarnya balik lagi sih ke diri sendiri. Kalau misalnya orang itu udah nemu titik capek gitu untuk gue kayaknya harus udah berubah nih. Gue capek kayak gini mulu. Nah, Dengerin deh. baru bakal Terus, bisa berubah. Ada orang ngasih statement, dia pasti bakal kayak gitu lagi. Nah, gue bakal bantah. Soalnya nggak semua orang itu bakal tetap hidup di jalur itu terus. Kayak ada kan asalnya preman jadi ustadz. Makanya kalau misalnya ada orang yang bilang kamu pernah selingkuh, kamu bakal selingkuh lagi. Sebenarnya nggak enak ya ada orang ngomong kayak gitu, karena dia tuh kayak di statement negatif itu loh. Jadi kayak ngecap orang, Stigma negatif. Ya, munculin stigma negatif. kayak udah ngecap orang gitu. Oh dia pernah selingkuh, bakal selingkuh Pasti terus. munculin lagi. Nah kayak gitu. Alasannya karena setiap orang bisa berubah. Nah itu. termasuk tim yang gak setuju gitu ya. Ya, termasuk tim yang nggak setuju. Ya. Tapi menurut Fajar, yang kalau bakal terulang kembali, yang kemungkinan terbesar tuh yang melakukan kembali itu cewek apa cowok, Jar? Kalau menurut gua dua-duanya. Enggak, kalau suruh milih gitu, bakal lebih gede kesempatan yang mana sih? Selingkuh kembali, cowok atau cewek gitu? Cewek. Cewek. Kenapa? Karena gue cowok. Bukan. Karena gue Bukan. ngalamin gitu. Karena kalau menurut gua udah kan kita ngomongin ukuran yang udah dewasa ya. Untuk perempuan yang dewasa, apalagi mukanya ya you know lah, kamu tahu lah apa yang ada di pikiranku. Ya. Anjay, pikiranku. Ya pasti gampang sih untuk ngerespon gitu kan, pasti banyak yang say hi, say hello gitu, meskipun lewat WA, lewat DM kayak gitu kan pasti banyak. Jadi lebih besar kemungkinan cewek untuk berselingkuh. Guys, gila. Terus cewek kalau selingkuh nggak akan pernah ketahuan ya? Ketahuan sih, Pinter. gue ketahuan. Gak, yang namanya kebohongan itu pasti akan terungkap. Iya. Iya, Anjela gimana Anjela? Oh, Gimana ya pendapatnya? kalau menurut saya sebenarnya selingkuh itu nggak boleh. Iya, nggak boleh. Iya. Semua orang juga tahu. Iya, nggak boleh Nggak gitu. Terus Karena Ya karena kalau selingkuh itu pasti menyakiti salah satu pihak gitu. tapi kalau ada selingkuhnya gara-gara capek atau gara-gara bosen gimana? Ya salah orangnya itu ngapain selingkuh? Coba ngomong putus kan? Iya enak kan, maksudnya langsung gitu. Kalau tanpa selingkuh gitu. Karena selingkuh itu ada unsur pembohongan gitu dalam hubungan gitu kan. Iya. Jadi malah nggak enak gitu. tim setuju atau tidak setuju kalau setiap orang yang udah selingkuh bakal selingkuh lagi? Setiap orang bakal selingkuh lagi. Enggak, Yang kalau setiap orang nggak pernah udah selingkuh bakal selingkuh selingkuh lagi. lagi. Setuju apa enggak? Em, Setuju atau tidak nih? Kalau Pasti argumen setuju. gua sendiri nih ya,
orang yang selingkuh Iya. itu pasti merasa pingin selingkuh lagi. Oke, tim setuju Bukan nih. maksud bukan setuju juga gitu, Nam. Sekali dua kali mah gitu. Oh iya. Heeh. Kayak ada rasa penasaran Iya, gitu masih lah. penasaran gitu. Kalau pertama Kok ketahuan sih? Next time dah, gua harus bisa ini lagi nyusun strategi lagi gitu kan. Kayaknya sekalinya ketahuan langsung Kapok. beda orang berarti. Kalau ada orangnya yang pantang menyerah gitu kan. Next time gua susun strategi lagi gitu. Nah, terus kalau misalkan ya pasti intinya sih setiap orang itu pasti berubah gitu. Di saat yang jarang tidak pernah selingkuh bisa berubah jadi selingkuh, yang selingkuh malah bisa berubah menjadi setia gitu. Kalau menurut gua sendiri gitu. Setuju. Ya, Sopirul. Sophie ya, Sophie silakan. Sophie. Boleh. Ini permintaan teman-teman nih, Sophie nih. Gimana nih? Orang yang selingkuh Edan, pasti selingkuh lagi gitu. edan. Ya, Setuju nggak ya? setuju nggak? setuju sih kayaknya kalau Sophie. Ayo ngomong, Setuju nggak setuju sih? Ah, nggak boleh gitu. Setuju atau Gini enggak? loh, setujunya kalau berdasarkan pengalaman iya setuju. Kalau misalkan kan kayak terbuka apa salahnya? Iya, boleh Kalau boleh. misalkan sorry ya kalau misalnya denger hahaha. Ya, Kalau- maaf ya kalau dengar itu. Samuan. Kalau misalkan emang belum nemu titik sadar ya berkemungkinannya besar banget buat selingkuh karena gimana ya, kan yang namanya orang selingkuh tuh nggak nemuin titik puas gitu loh dan selalu pengen lebih lagi sampai selingkuh lagi. Tapi kalau misalkan emang ada niat buat berubah, buat kapok, terus kalau misalkan ya kayak pacaran terus diselingkuhin, terus beneran ditinggalin gitu sama si ceweknya, terus ngerasa oh iya ya bener ternyata emang si Eta gitu yang aing butuhin teh gitu misalkan. Terus berubah bisa aja kan jadi nggak selingkuh lagi. Tapi kalau misalkan cowok selingkuh lagi ya gimana ya, kan di dunia ini tuh lebih banyak perempuan dibanding cowoknya. Mau nggak mau, ikhlas nggak ikhlas, cewek tuh kasarnya jadi bahan pilihan buat para laki-laki buat nyari yang terbaik dan Gue tugasnya seneng tuh kayak gini otaknya, boy. anjay. Para cowok Gitu, didukung. itu bukan harus poligami juga ya. Iya, I know. Tapi kan secara biologisnya aja gitu, sel sperma yang nyamperin sel telur, bukan sel telur yang harus ngejar-ngejar sperma gitu. Jadi ketika cowok nge-explore cewek ya udah, tapi kalau misalkan emang harus udah di komitmen ya dan wajar mungkin cowoknya nge-explore cewek, tapi kalau cowok yang baik-baik tuh nggak mungkin bisa ngehianatin perasaan perempuan. Untung baik-baik. Itu baik-baik banget. Aduh. Itu baik banget. Baik banget kan bisa nahan hawa nafsunya buat berselingkuh. Baik banget aing. Susah nggak selingkuh. Gila. Nggak lihat cewek lain tuh Ya lanjut, nggak ngerti, lanjut. sepolos lo nggak ngerti. Idih. Lanjut, Sopi. Ada yang mau ditanyain nggak? Dia mau ditanyain nggak? Nggak ada. Takutnya mau nanya kenapa sih cowok tuh selingkuh. Ya enggak ya, karena ya emang udah dari sononya. Tapi dibenarkan nggak sih kalau kan manusia itu tidak akan pernah puas, ya kan? Begitupun dengan pasangan. Bisa dibenarkan nggak kalau kita selingkuh? Tapi alasannya itu, manusia kan tidak pernah puas. Dibenarkan, tapi cowok yang benar-benar tuh nggak mungkin berpikiran kayak gitu. Gak hanya cowok dong. Nggak bisa Iya gitu. dong. Iya maksudnya Nggak bisa. cowok Yang cewek. selingkuh. Kalau cewek sih tugasnya menurut aku ya kayak dia tuh ngebenahin dirinya dulu gitu loh buat dapetin apa yang dia pengen. Allah. Iya. Oh, udah. udah. Ayo kata Anjala gimana Jal? Dibenarkan atau tidak sih? Kalau misalkan nih ada orang kan manusia tuh nggak akan pernah puas sama hidupnya, sama apa yang dia capai. Nah, dibenarkan nggak kalau kita berselingkuh tapi dengan alasan manusia kan nggak pernah puas? Salah. Eh, Jelas salah. alasannya kenapa? 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 Karena kalau menurut gua itu emang bener manusia itu emang gak ada rasa-rasa puasnya gitu kan. Kalau udah dikasih satu mau nambah jadi dua, dikasih dua mau nambah jadi tiga, kan pasti gitu terus. Syukur itu kan namanya. Makanya harus ditanemin sifat bersyukur itu. Menurut gua gitu sih. Jadi kalau dengan memakai alasan selingkuh bahwa tidak puas, kalau menurut gua sendiri itu salah jelas bro, salah. Makanya intinya jangan selingkuh lah. Mau cewek cowok lah, pokoknya jangan selingkuh, udah setia aja. Kalau nggak mau ngomong aja gitu. Ya Jar, Iya, nah, betul loh. Benar. Iya gitu kalau Ya, menurut Fajar, gua. Iya benar, kalau nggak mau ngomong aja. Ya udah. Fajar, Apa nih? ayo. Dibenarkan atau tidak alasan seperti itu? Dibenarkan. Boleh. Boleh. Tapi balik lagi ke orangnya. Kalau misalnya dia bersyukur ya dia bakal. Jadi caranya biar bersyukur itu belajar mencintai apa kekurangannya. Wis. Iya, Kalau benar-benar. misalnya udah mencintai kekurangannya, otomatis kita bakal
ya udahlah gitu. Gue udah tahu semua kekurangannya, ya kenapa gue harus nyari juga yang lain? Soalnya sampai kapanpun rumput tetangga itu bakal lebih hijau warnanya. Iya, betul, betul. Betul dah. Terus Gila. kamu sendiri membenarkan. Kenapa? Alasan seperti itu. Iya. Kalau untuk komitmen, nih ya, kalau case-nya atau kasusnya udah pacaran, berarti dia harus bisa komitmen. Mau gimana pun, kalau mau nyari yang lebih baik, itu harus diputusin dulu. Yang ini disudahi atau dilanjutkan. Seharusnya kayak gitu. Nah, harusnya kayak gitu. Terus manusia tuh nggak ada yang sempurna kok. Mau kamu nyari apapun, pasti ada yang lebih kurangnya. Iya pasti. Jadi sebenarnya ya nggak bisa dibenarkan juga kalau kayak gitu. Nggak boleh malahan. Iya. Setuju. Ada yang bilang ke cewek ninggalin cowok itu kalau udah nemu penggantinya. Bener nggak? Kayaknya tergantung orangnya. Kalau teman-teman aku nggak harus kayak gitu, tapi kalau aku gitu. Jadi kalau lu itu masuknya orang yang kalau mau putus terus nemu dulu yang lain. Jadi gimana ya? Bukan harus pacaran lagi gitu, tapi nemuin kegiatan yang serupa yang nyadarin kalau ternyata bisa ya tanpa saya juga ngelakuin hal-hal yang sama gitu. Bukan ini mah kayak misalnya mana nih mau putus sama cowok mana, tapi mana belum punya penggantinya. Mama nggak bakal putus dulu sama si cowok ini. Oh enggak dong, aku mah. Karena podcast kita banyak banget ngelantur gitu ya. Karena podcast kita ini terbuka gitu. Harus semua orangnya harus terbuka, nggak boleh ada yang ditutup-tutupi gitu. Benar, ini mas serius. Jadi mungkin segitu aja dari kami. Terima kasih. Oke guys, mungkin cukup sekian dari kami. Karena podcast kali ini pembahasannya sangat berat gitu ya guys. Jadi sedikit gimana gitu kan. Kalau misalkan ada argumen dari kita yang menurut kalian itu kurang, boleh di komen. Oke, jangan lupa subscribe, like, and comment video ini, podcast ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semua, teman-teman semua, dan assalamualaikum.